Seringkali kita mendengar kata pajak, lalu muncul pertanyaan di benak kita. Apa itu pajak? Untuk apa kegunaan pajak? Dan mengapa kita harus membayar pajak? Simak pembahasannya. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat untuk negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbal jasa secara langsung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak berbeda dengan sumbangan. Kalau sumbangan sifatnya sukarela dan tidak ditetapkan batasan nominalnya. Dalam pengertian pajak sebelumnya, dijelaskan ada kata-kata tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Artinya, seseorang yang membayar pajak itu tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah. Contoh, seseorang mempunyai penghasilan, berarti dia harus membayar pajak penghasilan. Bukan berarti pemerintah akan memberikan balas jasa secara langsung pada orang tersebut. Tetapi orang tersebut bisa menikmati secara tidak langsung fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah, kemudian juga mendapatkan bantuan sosial atau subsidi dari pemerintah. Itulah bentuk dari penggunaan pajak dari pemerintah. Pajak berbeda dengan retribusi. Kalau retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Contohnya, retribusi parkir, berarti kita mendapatkan jasa lahan parkir yang kita bisa pakai, atau juga retribusi sampah, di mana kita akan mendapatkan fasilitas untuk sampah yang kita buang. Kemudian juga retribusi jalan tol, di mana kita bisa mendapatkan fasilitas pemakaian jalan tol. Pajak mempunyai dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi budgeter. Artinya, pajak sebagai sumber utama penerimaan kas negara. Lebih dari 75% kas negara berasal dari pajak. Yang kedua adalah fungsi reguler. Artinya, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Contohnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman beralkohol supaya orang tidak minum minuman keras. Azas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Yang pertama adalah azas keadilan atau equality. Artinya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan oleh si wajib pajak tersebut. Contohnya, tarif pajak yang dikenakan terhadap seorang pengusaha tentunya berbeda dengan tarif pajak yang dikenakan terhadap seorang karyawan. Yang kedua, azas kepastian atau certainty. Artinya, semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum, bisa berupa denda, bahkan penjara. Yang ketiga, azas kelayakan atau convenience. Artinya, pajak yang dipungut pada saat yang tepat bagi si wajib pajak. Misalnya, seseorang yang bekerja dikenakan pajak penghasilan, atau seseorang menerima hadiah atau undian berhadiah, maka dia dikenakan pajak hadiah. Yang keempat adalah azas efisiensi. Artinya, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak jauh lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Misalnya, pelaporan pajak dapat dilakukan secara online untuk efisiensi. Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pajak langsung. Adalah pajak yang diberikan kepada si wajib pajak secara berkala sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Contohnya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dapat dipungut secara berkala, namun hanya dapat dipungut
saat terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu. Atau kita belanja barang di supermarket, maka kita dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya terdiri dari dua. Yang pertama, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan masuk ke kas negara. Contohnya, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, PBB perkebunan dan pertambangan. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan masuk ke kas daerah. Contohnya pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, PBB pedesaan atau perkotaan. Yang pertama, tarif progresif adalah persentase tarif pajak yang semakin meningkat ketika dasar pengenaan pajak semakin besar. Yang kedua, tarif degresif, persentase tarif pajak yang semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif ini semakin jarang digunakan saat ini. Yang ketiga, tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif PPN sebesar 10%, tarif PBB sebesar 0,5%. Yang keempat, tarif tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, bea meterai sebesar Rp6.000 nominalnya.